Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qailil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu bil haqqi basira wa nazira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridhonya. Dalam kesempatan ini, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada derajat yang diridhoi di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah untuk mengatur segala sesuatu. Ia mengatur bagaimana cara tidur, berinteraksi sesama manusia, mencari rezeki yang halal lagi baik, menjalin hubungan dengan penciptanya, dan tak kalah penting, ia juga mengatur tata krama atau dalam Islam dikenal dengan akhlak. Dalam pribadi seorang muslim, akhlak sangatlah penting, karena akhlak menjadi barometer baik buruknya hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Bahkan misi utama diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahkan Islam mengatur bagaimana seorang anak berakhlak kepada orang tuanya, bagaimana yang menghormati yang lebih tua, bahkan bagaimana berhak kepada makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak akhlak yang telah diatur Islam adalah bagaimana seorang yang berhadap kepada Al-Quran, yaitu harus mengikuti kaidah-kaidah tajwid saat membaca Al-Quran. Karena hukum membaca Al-Quran dengan tajwid bagi setiap Islam adalah fardu ain. Kewajiban Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid sama halnya seorang melaksanakan sholat wajib, di mana salah satu dari 5 waktu ditinggalkan seorang telah melakukan dosa. Oleh karenanya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awiz alaihi wa tawil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Fi'il amar atau kata kerja perintah yang terdapat dalam kitab ayat ini menunjukkan wajibnya membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil adalah pembaca Al-Quran tajwid. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Tartilul huwa ma'rifatu tajwid hurufu ma'rifatul wukuf. Tartil adalah pengetahuan tentang tajwid yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf, serta mengetahui tentang wakaf atau tempat berhenti. Ungkapan ini sejalan dengan perkataan Ibnu Jazar dalam kitab An-Nas berkata, tartil adalah tingkatan kadar kecepatan bacaan seseorang seperti bacaan cepat, sedang, atau lambat, namun sesuai dengan kaidah tajwidnya, tadabbur dan khusyuk.
Oleh karenanya, ayat ini salah satu landasan yang mewajibkan kita harus menerapkan ilmu tajwid setiap membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pun menegaskan hadis terkait urgensi membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. Anas bin Malik menjelaskan bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Kanat muddan summa qara'a Bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahi wa yamuddu rahman wa yamuddu rahim. Rawahul Bukhari. Bahwa yang artinya bahwa bacaan beliau itu dengan panjang, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, mempanjangkan Bismillah serta mempanjangkan Ar-Rahman dan mempanjangkan Ar-Rahim. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran, maka kita sebagai pengikutnya harus menirunya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa membaca Al-Quran sesuai tajwid itu hukumnya wajib. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Jazari. Ia berkata, di antara dalil-dalil yang kita membaca Al-Quran dengan tajwid adalah matan tajwid yang dikarang oleh Syekh Samsuddin Abdul Khair Muhammad bin Muhammad Ibnu Ali bin Yusuf. Ia berkata, wal akhzu bitajwid khatmul lazim man la yazwidul Qur'ana asim. Membaca Al-Quran dengan tajwid suatu keharusan wajib. Yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, maka hukumnya berdosa. Maka dengan beberapa dalil di atas, teranglah bagi kita bahwasannya tidak ada alasan bagi kita untuk kaidah tajwid membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sekarang tugas kita mengukur kemampuan kita masing-masing. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan tajwid? Dan kita menyadari ternyata masih banyak hukum-hukum tajwid yang belum mengerti dan terpraktikkan dikala membaca Al-Quran. Maka harus bagi kita untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu tajwid tersebut. Sidang jamaat rahimakumullah. Salah satu terpenting dalam membaca Al-Quran adalah bagaimana mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Karena di antara banyak bahasa yang di dunia ini, bahasa Al-Quran sangat jauh berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Ketika seorang berbahasa keliru melafalkan huruf-hurufnya dan kurang tepat artikulasinya, tidak menjadi problem. Namun sangat berbeda dengan membaca Al-Quran. Ketika salah tempat keluar huruf, maka akan mengubah huruf. Ketika salah mengubah huruf, maka akan merusak tatanan kalimat. Dan ketika telah merusak tatanan kalimat, maka akan merubah makna ayat. Dan ketika hal ini terjadi di kala membaca Al-Quran, maka kita merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena bisa menjadi makna yang baik dan berubah menjadi sesuatu yang jelek ketika tidak mengeluarkan huruf pada tempatnya. Di antara contoh kesalahan pada pengucapan makhraj huruf merusak makna ayat. Surah Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli dzambin azim. Fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Khutbah kedua. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amril azim. Amarakum bis sholati wa alaihi nabil karim faqala Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma da'ana gola wal waba wal fasya wal munkar wal ba' wa suyuf wal muhtalifa syada'idal wa mamihan wa ma jahara minha ma baton min baladina haja khoso wa min buldadina muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullahal azim yazkurkum wa li zikrullahi akbar. Aqimus shalah.